Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Siang sudah bareng-bareng. Oke, kita di sini teman-teman semua kita akan ngebahas mengenai sekolah kedinasan dan sekolah IPDN terutama. Ada bunyi-bunyi apa Kak? Ini lagi di mana nih Kak? Nah, saya sekarang ada di IQ Room, kebetulan lagi di meja belajar. Jadi di Wisma itu kan ada untuk asrama buat istirahatnya. Kemudian ada IQ Room istilahnya untuk ruang belajar praja gitu Kak. Oke, baik. Oke. Tapi posisi di daerah mana Kak? Posisi saya sekarang sedang di Jatinangor Kak, kampus pusatnya. Kebetulan sudah masuk semester 7. Siap. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Eka Setiawan, saya dari Bimbel Nyotonsik dengan Kak Wandor ya. Enaknya saya panggil siapa Kak? Wandor aja Kak, kebetulan nama saya sih Muhammad Zulul Saputra, tapi teman-teman biasa panggilnya Wandor gitu Kak, nama panggilan aja. IKA gitulah Kak. Baik Kak. Kak Wandor ini dari Praja IPDN Kak ya? Siap Kak. Iya, nah bagi teman-teman semua di sini yang mau ikut lab bareng, kalau mau bertanya mengenai sekolah kedinasan, terutama IPDN, boleh juga langsung di kolom komentar ditambahkan ya pertanyaannya. Nanti kita akan bahas-bahas bareng ya Kak ya. Oke. Siap Kak. Juga kalau saya ikut gratis SKD, boleh juga untuk mengukur kemampuan teman-teman sebatas mana SKD-nya, bisa DM juga kami. Ada agak suara bunyi-bunyi ngap-ngap. Coba pakai headset Kak. Oke, siap. Ini Sudah Kak. Oh, iya. Udah enggak? Aman. Oke. Langsung saja Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dah. Backgroundnya Kakak apa? Oke, dipersilahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu. Mohon izin senior, mohon izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Praja Utama Muhammad Zulul Saputra, NBP 310747, asal pendaftaran Nusa Tenggara Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekarang posisi saya menjadi tingkat 4 di Praja IPDN kampus Jatinangor, kampus pusat. Dan di sini sekarang saya sudah masuk semester 7 dan insya Allah 1 tahun lagi saya akan menjadi seorang penapraja untuk lulus di pendidikan ini Kak. Baik, amin ya guys. Semoga cepat lulus dan berjalan dengan lancar tugas akhirnya Kak ya. Siap makasih Kak. Kita sharing di sini mungkin lebih banyak yang mendoakan Kakak ya Kak ya. Amin. 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 Berarti Kakak asli dari Gimana Kak? Kakak asli dari NTB. Iya Kak, kebetulan saya orang asli Lombok Kak, dari NTB, pendaftar NTB. Mungkin lebih tahu ya perjuangannya lebih berat ya, dari perantauan jauh ke Bandung. Oke. Iya. Lanjut Kak, di sini emang masih belum ada ini ya, belum ada yang nanya di kolom komentar. Oh iya. Baik, saya dari pertanyaan saya terlebih dahulu deh Kak. Boleh, Oke Kak. Kenapa Kakak memilih sekolah kedinasan terutama? Nah, yang dipilih IPDN dibandingkan sekolah kedinasan lain. Apa yang menjadi background ataupun motivasi Kakak memilih sekolah kedinasan? Boleh Kak dijawab Kak? Siap Kak. Mungkin untuk motivasi terbesar saya masuk di sekolah kedinasan apalagi di IPDN ini adalah orang tua saya sendiri Kak. Kebetulan orang tua saya dulu sekolahnya di APDN Kak, sebelum STP di IPDN itu beliau sekolah di APDN di Mataram Kak, di Lombok. Kemudian beliau kerja gitu Kak. Akhirnya ayah saya ini kebetulan mendapatkan istilahnya tugas belajar dulu Kak untuk melanjutkan pendidikan di IIP namanya dulu Kak, yang di Jakarta sekarang. Setelah itu kemudian saya mendapatkan gelar S1 di sana, dan mungkin karena ayah saya juga punya 4 anak Kak, jadi saya anak terakhir, mungkin
beliau ingin salah satu dari anaknya gitu melanjutkan pendidikannya gitu Kak, meneruskan pendidikannya untuk menjadi seorang ASN nantinya Kak. Selain itu juga kebetulan kan IPDN sendiri ini merupakan sekolah kedinasan yang insya Allah nanti lulusnya itu langsung masuk menjadi seorang PNS itu Kak. Jadi kan mungkin di stereotipnya orang-orang tua atau orang-orang yang udah gini ya, seorang PNS itu merupakan cita-cita banyak dari mereka gitu Kak. Dan orang tua mana lagi sih yang anaknya nggak pengen gitu di sekolahin di sini Kak, apalagi masuk sini. Dan kebetulan juga Kak, saya sendiri sudah masuk IPDN, tes IPDN ini sudah 3 kali Kak. Dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Dan alhamdulillahnya lulus di tahun ketiga Kak, di tahun 2020 gitu Kak. Oke, baik Kak. Itu sedikit cerita background Kakak ya, perjuangan Kakak. Ternyata emang udah lancar ya, walaupun emang background dari orang tua itu asli IPDN juga ya. Dulu namanya bukan IPDN, namanya apa dulu, ya tadi lupa. Dulu APDN pas masih zaman APDN beliau. Ya, walaupun emang ini buat namanya contoh ya, ataupun pelajaran buat teman-teman semua. Jangan arah mungkin ada di sini yang lab bareng di sini, dia masih gagal tahun ini gitu. Mungkin bisa nyoba lagi di tahun depannya seperti 3 tahun ya. Betul nggak? Ikut tes. Iya. Berarti sebelumnya kuliah dulu. Betul Kak. Dulu saya kuliah kebetulan di Mataram juga Kak, di Lombok, di Universitas Mataram namanya. Dulu saya kuliah sampai semester 5 Kak, mengambil Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Politik di jurusan Ilmu Komunikasi kebetulan Kak. Jadi setelah semester 5 baru bisa pindah di PDN gini Kak. Iya. Oke, betul banget, itu salah satu emang jalan untuk menjadi cita-citanya, baik itu cita-cita dari kakak ataupun cita-cita dari kedua orang tua kakak ya. Betul. Di sini rintangan itu banyak gitu ya, ada yang ya emang harus di PTN dulu ataupun di sekolah ataupun jadi mahasiswa swasta dulu nggak apa-apa. Betul. Tapi tetap perjuangkan apa itu yang diinginkan untuk cita-cita diri sendiri ataupun orang tua kayak gitu. Nah, semua di sini lihat bareng ataupun yang baru gabung, kalau seandainya mau bertanya mengenai sekolah kedinasan ataupun IPDN terutama, Kawandor akan bantu jawab ataupun nanti saya juga akan menjawab kalau seandainya ada hal-hal yang emang masih belum terselesaikan pertanyaannya kayak gitu. Oke Kak, masih belum ada yang nanya di sini. Oh, iya. Saya pertanyaan berikutnya. Nah, di sini Kak, untuk pertanyaan berikutnya mengenai kenapa Kakak pilih IPDN, tadi kan belum disebutkan ya dibandingkan sekolah kedinasan lain. Nah, menitip kira ataukah emang dari dulu pengennya IPDN itu? Apa unggulannya IPDN itu? Iya. Penjelasan. Kalau menurut saya Kak, sebenarnya di semua sekolah kedinasan ataupun sekolah yang di bawah kementerian gitu Kak, yang lulusannya nanti langsung menjadi PNS itu Kak, sebenarnya semuanya bagus kalau menurut saya Kak. Ada selain IPDN kan ada STAN juga, ada kalau mungkin sekolah lain di bawah kepolisian ada Akpol, di bawah militer ada Akmil, AAU, AL. Itu kalau menurut saya semuanya bagus Kak. Kalau pandangan saya semuanya bagus. Namun di sini kan Kak, kebetulan background dari tadi yang ceritakan pertama Kak, ayah saya itu seorang purna praja juga Kak. Dan kebetulan di keluarga saya, beliau mungkin ingin salah satu dari anaknya itu mengikuti jejaknya sebagai seorang ASN di bidang pemerintahan Kak khususnya. Jadi mungkin itu alasan terbesar saya Kak. Jadi setelah SMA saya mulai mempersiapkan diri untuk tes IPDN gini Kak. Walaupun memang dulu saya itu sebenarnya pengennya juga di bidang yang lain gitu Kak. Tapi kan mungkin saya mikir kalau misalkan jalan terbaik itu adalah jalan ketika orang tua diridoin orang tua gitu Kak.
Jadi percuma aja kalau misalnya kita pengen jadi apa gitu Kak. Mohon maaf nih harus diulang. Tapi pertanyaannya masih ingat Kak ya? Masih Kak, kebetulan. Oh iya, di PDN juga kan tadi saya sempat jelasin kalau misalkan di sini tuh kita bukan cuman kuliah biasa gitu Kak. Cuman di sini kita modelnya asrama, boarding school lah istilahnya begitu Kak. Sistem yang diajarin di PDN itu ada 3, ada namanya Jaratsu, pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Pengajaran itu sebenarnya seperti kuliah biasa gitu Pak. Cuman kami di sini lebih ke arah pemerintahan. Dari segi fakultas, prodinya gitu ada 10, semua itu di bidang pemerintahan begitu Kak. Kemudian setelah jam pengajaran tuh kami dari siang sampai sore itu ada yang namanya jam pelatihan Kak. Jadi ada beberapa pelatihan yang dikhususkan diajarkan kepada perajanya khusus tergantung tingkatannya dan semesternya Kak. Kayak misalkan pelatihan komputer, pelatihan bisnis gitu ada juga Kak. Jadi lengkap Kak. Setelah itu yang terakhir Jaratsu, yang terakhir itu pengasuhan. Jadi di asrama sini kita juga punya pengasuhannya Kak. Di setiap asrama itu terdapat 2 lantai. Dan setiap lantai itu ada pengasuhnya gitu Kak. Seperti ya orang tua sendirilah kayak di rumah. Jadi istilahnya pengasuh ini yang menggantikan orang tua kami di rumah Kak gitu. Jadi insya Allah ketika mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang pengen masuk PDN, hidupnya bakal aman lah gitu Kak. Karena benar-benar 24 jam tuh semua kehidupan kita ini diatur. Dan kami juga namanya ada Peta Dupra Pak. Peta Dupra itu adalah peraturan tata kehidupan pelajar yang dimana di sana sudah terdapat jelas apa aja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan gitu Kak. Kayak misalkan di peraturan Indonesia kan ada undang-undangnya gitu Kak. Ada UU 145. Jadi kami di sini juga ada Peta Dupranya begitu Kak. Mungkin kita cukup Kak. Oke baik Kak, terima kasih atas penjabarannya. Kenapa Kakak mengambil IPDN dan apa sih keunggulan kayak IPDN dengan sekolah kedinasan lainnya? Jadi emang itulah pilihan. Sebenarnya untuk kedinasan itu banyak ya. Tadi sudah disebutkan sebagai dari kawaners ini ada yang mengenai IPDN, PKN STAN, ada Poltekim, STMKG, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini teman-teman semua yang akan diteskan ini, yang akan diteskan dari yang tadi disebutkan sekolah kedinasan itu rata-rata akan dinamakan tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Itu merupakan momok ya kayak yang sangat menakutkan gitu. Mungkin salah satunya Kakak ini gagal di situ 3 kali gagalnya. 2 kali gagal. Di tahun kedua kebetulan di 2019 saya jatuh di SKD gitu Kak. Karena mungkin kan ya udah sempat kuliah juga Kak, jadi mungkin nggak dikecilin lagi gitu apa takdir mungkin gimana nggak paham juga Kak. Tapi kalau misalkan di tahun pertama saya coba 2018 itu SKD lolos Kak. Cuman saya gagalnya tuh di tes psikologi waktu itu. Oh mungkin saya pikir berarti tahun depan psikologinya dikejar gitu Kak, digas terus psikologinya gitu Kak. Tapi ternyata di tahun kedua di SKD tempat ininya jatuhnya gitu Kak. Pada akhir di tahun ketiga karena mungkin COVID juga Kak. Kebetulan waktu itu kami kuliahnya daring gitu Kak. Jadi mungkin karena ada kesempatan untuk belajar lebih di rumah, kan pas COVID juga kan nggak boleh kemana-mana gitu Kak. Kebanyakan di rumah gitu Kak. Jadi saya pikir, oh bagaimana kalau misalkan saya coba lagi di tahun ketiga gitu. Siapa tahu yang rezeki di sini. Akhirnya belajar, berusaha, berdoa. Alhamdulillah dengan usaha dan doa serta ridho orang tua masuk juga Kak di PDN. Iya. Pendapat saya sih gini, mungkin Kakak di sini kalau saya waktu tahun pertama saya lulus SKD. Akhirnya saya ngejar di tahun kedua itu psikotesnya karena gagal di psikotes. Nah, sedangkan kalau yang tahun pertama dan yang tahun kedua itu orangnya pasti update tuh materi-materi soalnya. Kalau materi-materinya saya berarti gagal di sini, otomatis di yang tahun kedua itu langsung SKD-nya dia belajar di ini. Berarti harusnya seimbang ya kayak baik untuk SKD harus ataupun tes yang lain. Gitu. Oke, ini juga bisa jadi pelajaran bagi teman-teman yang di sini mau melanjutkan di PKN STAN ya. Di PKN STAN ini dia sekarang dari tahun 2021 itu menggunakan nilai UTBK. Nah, jangan sampai persiapan UTBK saja, tapi tetap harus persiapan SKD juga. Gitu. Nah, di
sini ada yang nanya, Kak. Kak mau tanya, lebih penting SKD atau kesemaptaan ya, Kak? Boleh dijawab, Kak. Oke, mau izin jawab. Mungkin kalau menurut saya itu lebih penting SKD ya. Walaupun semua tes sebenarnya penting, antara SKD, Sebapta, psikologi, kesehatan, dan lain-lain. Tapi kalau menurut saya itu SKD itu nomor satu. Kenapa begitu? Karena di setiap sekolah kedinasan mungkin nggak namanya SKD itu pasti paling awal gitu, Kak. Jadi kalau misalkan SKD-nya nggak dipersiapin, tapi mungkin kalian lebih nyiapin di Samaptanya gitu, percuma juga, Kak. Jadi sama kayak Kakak bilang tadi, harus seimbang. Dari SKD, Samapta, psikologi, segala macam. Tapi untuk khusus kalau sekolah kedinasan di PDN, itu untuk pertama kali tes itu adalah tes SKD. Jadinya, mau bagaimanapun, SKD adalah harus kita tembus dulu, harus masuk rankingan dulu. Kalau misalkan SKD nggak bisa lolos, ya percuma juga udah capek-capek tes Samapta gitu. Nantinya kan nggak bisa tes juga kalau SKD nggak lolos. Iya, siap. Betul banget, Kak. Nah, jadi SKD itu penting karena banyak ribuan siswa gagal di SKD kayak gitu. Karena di sana ada perankingan. Selain lulus ambang batas, tapi ada perankingan juga. Gitu. Mungkin tahun ini lulus, pas di ranking enggak, karena saing kita itu bukan di lulusnya saja, tapi di perankingan juga. Gitu. Itulah seleksinya sekolah kedinasan. Nah, itu perjuangan teman-teman semua bagi mau melanjutkan sekolah kedinasan. Baik, seperti itu. Nah, di sini Kakak kan awalnya itu kan SKD lolos gitu kan. SKD. Terus yang kedua nggak lolos gitu. Dan disebutkan juga dari sekian tes itu yang banyak menakutkan di PDN itu justru di SKD. Itu. Pertanyaan. Bang, apakah tanda lahir berpengaruh masuk IPDN tanda lahir? Dijawab, Kak. Kalau sepengalaman saya, yang namanya tanda lahir itu sih kayaknya enggak ya. Aman gitu. Soalnya kebetulan saya juga ada tanda lahir di bagian perut sini. Dan juga di sini, Kak. Kalau bisa dilihat, Kak, mungkin ada di sini. Itu enggak berpengaruh buat di kesehatan. Kecuali mungkin ada bekas luka atau bekas apa gitu, Kak, operasi. Itu yang dipertanyakan, Kak. Tapi khusus untuk bekas lahir, untuk sepengalaman saya itu tidak dipermasalahkan. Buktinya saya bisa lolos masuk PDN, Kak. Baik, berarti tanda lahir tidak berpengaruh. Mungkin kalau bekas luka juga sebenarnya ada obatnya ya, kayak. Betul, Kak. Luka gitu ya. Tapi ya harus modal. Modal. Ya. Nah, untuk gambaran persyaratan umumnya kemarin ataupun tahapan-tahapan tesnya deh. Tahapan-tahapan tesnya untuk masuk ke PDN apa aja sih, Kak, yang harus dipersiapkan, Kak? Boleh dijelaskan? Mungkin untuk persiapan-persiapan yang buat yang pengen masuk ke PDN, seperti saya jelasin tadi, Kak. Sekarang itu IPDN mulai tahun 2019 itu bekerja sama dengan Polri, Kak. Halo, Kak. Dengan apa, Kak? Udah jelas lagi, Kak? Iya. Oh ya. IPDN itu bekerja sama dengan Polri, Kak, kebetulan. Polisi. Nah, jadi setelah di SKD itu, kan awalnya kan SKD dulu, Kak. Setelah SKD itu, IPDN itu langsung bekerja sama dengan polisi. Seperti misalkan untuk tes kesehatannya gitu, Kak. Jadi untuk di tes kesehatan, IPDN bekerja sama dengan Polri. Semua capra atau calon peraja yang udah lulus rankingan di TKD, nantinya akan dicek kesehatan oleh anggota Polri gitu, Kak. Semuanya itu diserahkan kepada Polri. Lanjut, setelah tes kesehatan tahap pertama, nantinya para capra ini juga langsung dipegang sama Polri juga, Kak, untuk tes di psikologinya, Kak. Nah, itu mulai tahun 2019. Kalau tahun pertama saya tes itu, Kak, 2018, itu kebetulan masih dipegang sama TNI, Kak. Iya. Langsung ke pertanyaan aja, Kak. Boleh. Itu yang bahasa Inggris, Kak. Apakah harus bisa bahasa Inggris? Itu. Oh ya, untuk bahasa Inggris kebetulan untuk di bahasa Inggris di PDN sih nggak pakai gitu, Kak. Beda sama tes masuk polisi ataupun akpol. Jadi di PDN itu betul-betul difokuskan kepada SKD gitu, Kak.
sama seperti halnya di tes CPNS, masuk IPDN pun harus fokus di KD. Jadi untuk tes bahasa Inggris selama mengikuti tes masuknya di Praja IPDN itu belum ada Kak untuk bahasa Inggrisnya Kak. Baik, ke pertanyaan berikutnya Kak. Kak, kalau koloid dipermasalahkan enggak Kak? Itu disebabkan oleh luka bakar Kak. Koloid. Keloid itu sebenarnya sama seperti luka yang ada di tubuh yang lainnya Kak. Jadi mungkin kalau misalkan punya duit, sama kayak bilang tadi bisa disembuhin gitu Kak. Tapi standar untuk tes kesehatan itu mungkin bisa dipermaklumin Kak. Iya, baik. Berarti masih bisa ya. Masih bisa. Oke. Tadi udah disebutkan kalau seandainya ada tanda boleh bau besar atau kecil boleh Bisa, daftar. Boleh. Oke, pertanyaan ya udah dijawab. Oke Kak, untuk pertanyaan berikutnya tadi tahapannya gimana tadi kan masih belum jelas tuh tahapan untuk IPDN. Ya, coba dijelaskan ulang Kak. Jadi yang pertama tadi ada tes SKD, setelah SKD masuk rankingan, kemudian di ranking sesuai kuota per provinsi Kak. Jadi berapa yang diambil, biasanya tuh kuota per provinsi itu kuota asli dikalikan 2,5 kalau IPDN Kak. Kalau misalkan kuota provinsinya itu ada 10, jadi yang lolos buat tes kesehatan tuh 2,5 kuota. Jadi sekitar 25 orang Kak. Kemudian lanjut di tes ketiga ya, tes kedua itu kesehatan. Setelah lolos tes kesehatan itu biasanya yang diambil tuh 2 kali kuota, ataupun beberapa orang yang memang sudah kesehatannya sudah baik ya, walaupun misalkan kuotanya itu untuk masuk di psikologi ada 2 kali kuota, misalkan kuota 10 ada 20 orang, tapi yang sehat menurut tim kesehatan itu ada 15 orang, tetap Kak, jadi 15 orang yang diambil. Jadi nggak perlu sesuai dengan kuota. Untuk selanjutnya di tahapan tes yang ketiga itu psikologi, kuota yang dicari itu adalah 1,5 kali kuota. Kalau misalkan kuotanya 10, jadi yang diambil itu nanti ada 15 orang untuk masuk lanjut di tes psikologi. Dan yang terakhir yaitu tes samapta. Tes samapta itu adalah kuota yang diambil untuk asal provinsi atau asal pendaftaran sesuai dengan provinsi calon pelajar masing-masing. Juga Kak, di setiap provinsi kan pasti beda-beda tuh ininya, kuotanya. Kuota yang ada di Bandung, di Jawa Barat pasti berbeda dengan NTB. Kemudian kuota untuk calon praja di Provinsi Papua tentunya beda sama calon praja yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain Kak. Iya, betul. Berdasarkan dari request kementeriannya ya Kak ya. Betul Kak. Oke, pertanyaan berikutnya Kak. Jurusan di IPDN ada apa aja sih Kak? Jurusan IPDN. Jadi di IPDN itu punya 3 fakultas. 3 fakultas besar, yaitu yang pertama Fakultas Politik Pemerintahan, yang kedua Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan yang ketiga itu Fakultas Pemberdayaan Masyarakat. Jurusan itu ada 10. Jurusan yang pertama adalah di Fakultas Pemerintahan itu ada 3 jurusan. Yang pertama Politik Indonesia Terapan, kebetulan saya dapat di Politik Indonesia Terapan. Yang kedua ada Program Studi Kebijakan Publik. Yang ketiga ada Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. Dan untuk yang jurusan keempat itu ada di Fakultas Manajemen Pemerintahan. Adapun jurusannya yaitu yang pertama Administrasi Pemerintahan Daerah, yang kedua ada Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang ketiga ada Keuangan Publik, dan yang terakhir ada Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan. Kemudian itu baru 7 Kak, sisanya itu ada di fakultas yang terakhir, yaitu Fakultas Pelindungan Masyarakat atau FPM. Ada 3 jurusan yang ada di FPM. Yang pertama itu adalah Praktik Perpolisian Tata Pamong, yang kedua ada Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang ketiga adalah Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik. Jadi totalnya ada 10 jurusan Pak di IPDN, 3 fakultas dan 10 jurusan Kak. Baik, itu udah disebutkan berarti ada 3 fakultas dan 10 jurusan.
Siapa? Teman-teman semua itu disebutkan jurusan-jurusannya, terus fakultas-fakultasnya sudah disebutkan. Nah, tadi juga sudah dijelaskan juga mengenai tahapan-tahapan untuk sekolah kedinasan. Nah, tidak disebutkan juga dari tahapan itu ya yang paling sulit ya mengenai tadi kayak gitu. Nah, sekarang untuk pembahasan kesemaptaan ya. Tadi kan untuk kesemaptaan itu dari 10 yang diambil 15 tuh untuk tes kesemaptaan. Nah, itu juga 1,5 kota dari kota masing-masing. Betul, Kak. Kayak itu. Nah, itu berarti yang diambil itu berapa persen tuh, Kak? Kalau yang diambil berapa persen, terus yang diteskan kesemaptaan itu apa aja sih, Kak? Jadi yang diambil persenannya sekitar 50%-nya, Kak. Bisa jadi begitu, Kak. Karena kan di kota, kebetulan untuk tahun ini kan IPDN itu cuma buka 500-an praja, Kak. Di NTB sendiri ada kuotanya 10 orang, Kak. Dan yang ikut di tes kesemaptaan itu ada 12 orang, Kak. Jadi bisa jadi nanti yang lolos itu pure semuanya 10 orang, atau enggak emang kalau misalkan nggak bisa capai ke target, di antara 10 orang itu yang misalkan menurut target itu ada 7, jadi yang 7 aja gitu, Kak, yang masuk di kota NTB, Kak. Jadi nggak pasti, Kak. Asal para adik-adik calon praja ini bisa memenuhi semua persyaratan yang ada di Semapta itu, Kak. Dan untuk Semapta sendiri itu ada 2 tes jenis kesemaptaan, ada kesemaptaan A sama kesemaptaan B. Yang tes kesemaptaan A itu seperti lari 12 menit, Kak. Yang kesemaptaan B itu ada pull up, push up, chaining buat yang cewek, dan lari angka 8, Kak. Mungkin begitu aja sih kalau Semapta. Oke, berarti ya kurang lebih sama sih sekolah kedinasan kayak gitu ya untuk tesnya. Kurang lebih sama semua kalau sekolah kedinasan. Ada sih sebenarnya untuk kedinasan lain kayak STIS itu nggak ada tes kayak kebugaran atau nama STMKG tuh nggak ada tuh. Iya. Kayak itu. Nah, tapi untuk ya STAN terus Poltekkip, IPDN itu rata-rata seperti itu. Kemenhub juga semua Kemenhub gitu, darat, air itu laut maksudnya itu sama, ada tes kesemaptaan kayak gitu. Dari ini mungkin dari tahapan tes itu biaya ya kayak perlu biaya tuh. Yeah. Biaya dari kalau di biaya gimana, Kak, maksudnya? Dari biaya itu untuk tahapan tes itu habis berapa tuh ya? Kalau biaya buat yang tes gitu, Kak, maksudnya buat adik-adik yang mau tes? Iya. Oh, di PDN sendiri itu selama tes itu biayanya bisa dibilang gratis, Kak. Oh ya, cuman bayar sekali aja sih, Kak, untuk administrasi awal. Untuk sebelum tes SKD itu calon praja tuh cuman bayar 50.000 untuk urusan administrasi, Kak. Selebihnya untuk tes kesehatan, psikologi ataupun Semapta itu benar-benar gratis, Kak. Nggak ada yang diambil dipungut biaya apapun, Kak. Sampai kita sekolah pun nggak ada harus biaya yang dikeluarin lagi, Kak. Jadi bisa dibilang sekolah di PDN itu gratis, Kak. Baik, itu ada salah satu informasi juga buat teman-teman semua. Jadi di PDN itu gratis, hanya pas pendaftaran aja ya kurang lebih 50.000 ya, 50.000. Nah, itu juga referensi buat pertimbangan teman-teman semua untuk memilih sekolah kedinasan apa. Apakah yang peluangnya besar dengan ada biaya, ataukah dengan peluang besar tidak ada biaya, ataukah dua-duanya diambil. Nah, itu misalkan nanti itu salah satu pertimbangan teman-teman. Tapi untuk 1 tahun pertama, teman-teman ini hanya boleh ambil 1 sekolah kedinasan, kayak nggak boleh ambil kedinasan. Tapi kalau saya misalkan sekolah kedinasan sama Akpol, Akabri boleh kayak.
Boleh Kak, kebetulan sepengetahuan saya, teman saya juga gitu Kak. Beliau tuh coba di 2 sekolah Kak. Yang pertama itu ada Akpol, yang kedua IPDN. Kebetulan beliau juga udah lolos SKD PDN, tapi kebetulan di tahun kemarin untuk tes di Akademi Kepolisian itu lebih cepat, jadi tahapan yang diambil tuh lebih cepat di Akademi Kepolisian, akhirnya sampai tahap terakhir beliau masuk di Akpol, kemudian IPDN-nya nggak diambil gitu Kak. Iya, nah itu sebagai alternatif buat teman-teman semua. Betul. Bisa nanti alternatifnya yang pertama itu misalkan ini sebenarnya opsi-opsi saja, bisa nanti sekolah kedinasan, bisa jadi Akpol atau Akabri, terus atau sama PTN, kayak gitu untuk persiapan teman-teman semua kalau seandainya mau lulus, mau melanjutkan kuliah kayak gitu. Poin-poinnya nanti kita akan bahas kalau seandainya teman-teman mau bertanya apa sih yang membuat teman-teman di sini tertarik gitu setelah lulus itu saya bingung mau kemana gitu. Nah ini bisa salah satu pertimbangan itu karena banyak teman-teman di sini juga belum tahu informasi sekolah kedinasan itu kayak gimana. Terutama ya mengenai detail-detailnya sekolah kedinasan itu seperti apa. Gitu Kak. Kalau saya dari segi biaya pendidikan kayak gimana Kak? Tadi kan untuk tesnya ya hanya 50.000. Kalau kan kayak gimana Kak? Bisa dijelaskan? Kalau biaya pendidikan di PDR ini alhamdulillah sampai sekarang gratis Kak. Jadi segala sesuatu kayak uang kuliah per semester, bayar kosan tuh kami di sini nggak ada Kak. Hidup di PDR tinggal jalan, masuk, daftar, tes, lolos, udah jalan ikutin prosesnya Kak. Bener-bener nggak ada biaya tambahan lagi Kak selama saya belajar di IPDN ini Kak. Mungkin cuman keluar biaya kalau misalkan kan saya dari asli NTB Kak. Kalau misalkan cuti itu balik ke rumah atau nggak pengen tetap di sini tuh pasti ada biaya sendiri Kak. Jadi selebihnya itu nggak ada. Kalau misalkan kuliah di sini benar-benar dibiayain langsung sama pemerintah pusat sama Kemendagri gitu Kak. Dulu pun kalau misalkan sebelum COVID Kak, untuk praja itu masih diberikan uang saku Kak sebesar 250.000. Sejak COVID itu Kak, jadi uang saku itu sempat ditahan Kak, karena alasannya untuk membantu pemerintah dulu untuk memberantas COVID ini Kak. Dan mungkin sampai sekarang juga uang saku kami itu belum dikeluarkan Kak. Mungkin ada beberapa pertimbangan dari pimpinan karena uang saku belum ada. Tapi tetap nggak apa-apa Kak. Kalau uang saku kan bisa, itu juga mungkin paling digunain pas ada jam pesiar doang Kak gitu. Dan mungkin kalau misalkan masih punya orang tua, masih mungkin bisa dibekelin sama orang tua gitu istilahnya Kak. Tapi untuk biaya hidup di sini benar-benar gratis. Kayak misalkan kosan mungkin buat orang yang merantau terus kuliah di luar kota, kita di sini disediakan asrama dan asrama itu benar-benar gratis. Sudah ada tempat tidurnya, udah ada bednya segala macam. Kemudian juga untuk makan pun kami di sini ditanggung 3 kali sehari dibiayain sama negara. Untuk ininya asramanya gimana Kak? Sama atau Kak? Gimana Kak? Oh iya, di sini setiap praja itu diberikan asrama gitu Kak. Satu wisma istilahnya itu ada 30-40 praja di dalamnya. Dan di dalam satu wisma itu ada 2 lantai. Jadi tenang. Buat adik-adik yang di sini pasti bagian istilahnya gitu Kak. Oke. Kampusnya sendiri sebenarnya ada berapa sih kampus IPDN ini Kak? Nah, kampus IPDN itu ada banyak Kak. Kebetulan kampus pusatnya sendiri itu ada di Jatinangor, Bandung, di Jawa Barat. Itu ditempatin oleh praja tingkat 1 dan praja tingkat 4 yang paling senior Kak. Dan untuk di kampus lainnya itu sebutannya kampus regional Kak atau kampus daerah. Itu ada beberapa daerah di Indonesia seperti yang pertama ada di kampus Sumbar, Padang, Sumatera Barat. Kemudian ada regional Cilandak yang di Jakarta Selatan. Yang ketiga ada di kampus Sulawesi Utara kalau nggak salah di regional Manado. Kemudian yang keempat itu ada di NTB juga Kak, regional Praia. 5 ada di Kalimantan Barat. Dan yang terakhir itu ada di Papua Kak. Jadi ada
kampus regional yang ada di PDN, Kak. Itu yang dan 1 kampus pusat. Ya, Kak, gimana, Kak? Yang membedakan itu apa? Nah, jadi sebenarnya sama aja, Kak, untuk beberapa kampus yang ada di PDN. Cuman kalau misalkan yang di kampus daerah itu, praja itu dibagi per prodi atau jurusan yang diambil, Kak. Kalau misalkan saya jurusan politik Indonesia Terapan, itu kampusnya itu ada di Papua, Kak. Nah. Jadi kalau misalkan ambil keuangan publik, itu kampusnya ada di kampus Sumatera Barat. Mungkin dengan diadakannya kampus daerah ini, praja dari berbagai semua daerah di Indonesia itu bisa merasakan daerah lain gitu, Kak, buat hidup 1 tahun atau 2 tahun gitu, Kak. Kebetulan untuk sekarang saya angkatan 31, 34 yang di kampus daerah itu adik-adik tingkat 2, angkatan 33. Jadi yang ada di kampus pusat Jatinangor ini adik-adik praja tingkat 1 nanti yang akan masuk pada tahun ini angkatan 34, angkatan 32 tingkat 3, dan yang terakhir angkatan kami, Kak, tingkat 4, angkatan 31, Kak. Jadi di Jatinangor itu ada 3 angkatan, sedangkan yang di daerah tuh 1 angkatan, namun disebar sesuai dengan jurusan atau prodi masing-masing, Kak. Oke. Berarti yang lain itu emang angkatan yang sebelum-sebelumnya mungkin yang kayak banyak yang diterima gitu, berapa ribu, sehingga di Jatinangor itu banyak kayak apa kebanyakan gitu. Terus emang jurusannya emang nggak terlalu di Jatinangor, ya kan, kayak gitu kan, Kak? Betul, Kak. Gimana? Ya mungkin kurang lebih seperti itu juga sih, Kak. Agar ada beberapa kampus, karena di sini mungkin kapasitasnya nggak sanggup buat semua angkatan ada di sini gitu, Kak. Oke, betul. Karena kan tahun sekarang kan dikit ya nerimanya ya, 500 dikit, jadi Kak. Bisa masuk di Jatinangor aja. Betul, Kak. Baik, ini itu informasi teman-teman semua mengenai IPDN ya. Nah, sudah dijelaskan beberapa hal. Pengen tahu juga nih, Kak, mengenai ini kan di sini belum ada yang bertanya lagi nih. Jenjang karirnya, Kak. Jenjang karir dah. Jenjang karirnya seperti untuk jenjang karir sih biasanya semua purna kan itu lulus PDN golongannya golongan 3A, setara dengan kalau misalkan orang juga lulus kuliah tuh masuk PNS tuh golongannya 3A. Namun jenjang karir PDN tuh bisa dibilang bagus, Kak. Antara lain sekarang yang saya tahu itu Wakil Menteri Dalam Negeri Pak John Wentipu itu purna juga, Pak. Ada Irjen Kemendagri juga purna alumni sini, Pak. Kalau dulu mungkin orang lama taunya PDN itu ada sekolah camat, karena mungkin lulusannya jadi camat begitu, Pak. Ada jadi lurah. Tapi untuk sekarang alumni PDN tuh benar-benar berangkat dari awal sama kayak yang lain. Namun kami punya nilai plus sendiri, Pak. Karena di sini selama 4 tahun di sini kami bukan cuma diajarin tentang teori ataupun materi apa yang akan kami kerjakan nanti setelah lulus menjadi seorang ASN. Namun bagaimana etos kerja, sikap dan etika kami sebagai PNS nanti itu sudah diajarkan di sini, Kak. Seperti contohnya kalau di kuliah itu ada namanya ini, Kak, organisasi kampus gitu. Kalau di sini tuh organisasi di kampus kita tuh namanya Manggal Korps Praja. Jadi istilahnya itu pakai mirip miniatur pemerintahan di daerah. Jadi di sini pun kalau di kampus itu namanya ketua BEM, kalau di kami namanya ketua Manggalapati, Pak. Manggalapati itu istilahnya gubernur Praja di sini. Dan di bawahnya ada senapati kayak bupatinya gitu, Kak. Kemudian ada wirapati, dharmapati, lurah. Jadi di PDN tuh BEM-nya itu menggunakan sistem pemerintahan daerah di bagian kecil gitulah, Kak, istilahnya. Jadi selama pendidikan pun kami diajarkan bagaimana caranya bekerja walaupun dengan organisasi seperti itu, Kak. Baik. Untuk ini, Kak, berarti nanti bisa jadi selain tadi dari irjennya Kemendagri kayak gitu, bisa nggak untuk di kementerian lain? Kayak misalkan ini nih kayak di STAN nih, ini misalkan di Kemendagri butuh akuntansi atau pajak, nah kan ingin ambil dari STAN itu. Nah kalau apakah bisa nggak
Kalau IPDN Kalau nggak bisa. kalau sepengetahuan saya Kak, di IPDN itu khusus di bawah Kementerian Dalam Negeri kayaknya Kak. Jadi untuk lintas kementerian tuh kayaknya belum bisa Kak. Sama kayak Poltekim. Mereka kan kayak Poltekim kan khusus di ilmu pemasyarakatannya. Jadi kalau lintas jurusan tuh emang nggak bisa Kak. Sama Poltekim juga, Poltekim nggak bisa Kak. Jadi lulusan IPDN jenjang ya udah di dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri yang paling bawah dari staf. Untuk di daerah mungkin yang paling tinggi itu ada Sekda Kabupaten, Sekda Provinsi, maupun di jabatan pusat tuh Dirjen seperti Wakil Mendagri sekarang itu Kak. Ya. Kalau seandainya ini yang pejabat-pejabat itu emang dari IPDN atau enggak sih pejabat misalnya kayak PJ Gubernur DKI Pak Budi itu bukan ya? Bukan dari IPDN ya? PJ Pak Budi ya. Yang dari Kayaknya DKI bukan ya? PJ Wali Kota PJ Wali ini ya Kak. PJ Gubernur DKI. Iya, tergantung pejabatnya sih kayak. Kayaknya sih kayaknya bukan. Bukan sih kayaknya. Kalau misalkan di Tasikmalaya Kak, itu PJ-nya dari Purna juga Kak, dari alumni PDN kebetulan. Kebetulan kami kemarin ada praktik lapangan di Kota Tasikmalaya, angkatan 31. Kebetulan di Kota Tasikmalaya itu yang menjabat sebagai wali kota sekarang pejabatnya itu dari alumni juga Kak, angkatan 11 kalau nggak salah Kak. Sekarang kan saya angkatan 31, Pak PJ wali kota itu sudah angkatan 11 Kak. Jadi ya gitu Kak, bisa jadi apapun gitu Kak. Kecuali kan misalnya Kak, kalau misalkan jadi gubernurnya asli ataupun bupatinya gitu Kak, itu udah masuk ke ranah politik. Itu bukan jenjang karir di PDN sih Kak, itu udah masuk politik Kak. Oh gitu. Soalnya itu kan dia itu bukan ranahnya, itu bukan ranah. Saya juga masih belum memperdalam, yang masih bertanya-tanya aja, diskusi aja kayak gitu. Tiba-tiba saya kebayang pejabat berarti kalau di gubernur kan sekarang ada pejabat. Nah, kirain tuh dari PDN, ternyata bukan gitu. Oke. Bisa diambil dari PDN juga sih Kak, walaupun bisa, gitu. Bisa juga bisa. Ya. Oke, baik Kak. Ke pertanyaan berikutnya ya, mengenai tadi dari disebutkan mengenai PDN, berapa langkah tahapannya, dan jelasan juga syarat-syaratnya. Oke, teman-teman semua di sini yang baru bergabung, saya informasikan kembali bahwa kita lagi live bareng mengenai sekolah kedinasan dan terutama IPDN. Bagi teman-teman semua yang mau bertanya mengenai sekolah kedinasan dan IPDN, langsung ditambahkan di kolom komentar. Dan jika mau mengukur kemampuan kompetensi SKD-nya, seleksi kompetensi dasarnya, bisa juga langsung DM di Bimbingan Newtonsik. Akan belajar mengenai sekolah kedinasan, baik itu mengenai TIU, TWK, dan TKP. Oke, baik Kak, ke pertanyaan berikutnya. Nah, boleh, Kak. Dari beberapa tahapan, pun yang tadi sudah disebutkan, nah, Kakak sendiri ini bagaimana Kakak bisa membagi waktu, dulu kan kuliah ya, membagi waktu kuliah sama belajar, persiapan insan. Bagaimana caranya, Kak? Oh ya, untuk kebetulan saya sendiri waktu tes terakhir di tahun ketiga saya ikut tes Praja PDN, itu kan waktunya itu kuliah daring Kak, yang saya kayak bilang tadi. Waktu COVID di rumah tentunya punya lebih banyak waktu untuk mengeksplor diri Kak. Jadinya waktu tes ketiga, saya kuliah itu seminggu nggak full setiap hari Kak. Jadi mungkin ada waktu pagi, ada siang gitu. Jadi saya sesuaikan aja gitu Kak. Jadi saya tanamin dalam diri saya, kalau misalkan sehari itu saya harus bisa bagi waktu antara untuk belajar di kuliah maupun belajar untuk persiapan tes PDN juga Kak. Jadi kayak misalkan kuliah di universitas itu dari pagi sampai siang, jadi siang itu saya langsung belajar Kak. Entah itu belajar SKD, psikologi. Nah untuk nanti sorenya itu saya tanam dari diri saya untuk bisa latihan sama Kak. Jadi kita tuh tergantung diri kita sendiri Kak, sebagaimana bisa kita mampu untuk mengatur pola kita dalam menjalani tahapan tes. Kalau misalkan kita bersungguh-sungguh, pasti bisa untuk mengatur waktu. Nggak ada istilahnya kayak misalkan, oh saya sibuk nggak bisa
bagi waktu nih, saya kayak gini, waktu main saya kapan. Yang namanya proses, ya harus berjuang gitu Kak. Jadi tergantung dalam diri kita sendiri. Harus tanamin di dalam diri sendiri itu, kalau misalkan, oh saya pengen masuk IPDN, saya harus bisa berjuang nih. Jadinya untuk membagi waktu itu pasti bakal ada gitu Kak. Nggak akan ada waktu yang istilahnya cuman sedikit. Karena setiap orang, setiap manusia di dunia ini punya waktu sama Kak, 24 jam sehari. Tinggal bagaimana caranya dia buat membagi waktu itu. Kebetulan untuk saya, untuk kuliah di waktu pagi, jadinya saya lanjut belajar SKD dan psikologi di waktu siang, dan sorenya saya itu lanjut untuk belajar semapta Kak, seperti lari, push up, dan segala macam. Dan malam itu saya digunakan waktu untuk kegiatan mandiri dan istirahat malam, agar besok hari bisa melanjutkan aktivitas dengan baik lagi Kak. Baik, itu salah satu tips dan emang waktu-waktu yang harus dilakukan teman-teman di tengah kesibukan. Nah, ini teman-teman semua yang merasa sibuk terus belum pengen mau melanjutkan sekolah kedinasan tapi nggak ada persiapan untuk tes. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan bagi teman-teman semua yang ke sekolah kedinasan. Waktu itu tapi bagaimana dia yang bisa membagi waktu, manage waktu dengan baik, itu pasti bisa dengan waktu sekecil apapun kayak gitu. Saya pun dulu Kak juga di kuliah tuh ikut organisasi juga Kak. Jadi sempat riuh juga dulu pas tahun kedua, mungkin itu sih yang buat mikir gitu Kak. Oh akhirnya di tahun ketiga saya ikut tes, organisasi saya di kampus belum berjalan dengan baik, masih ada punya banyak waktu di rumah. Daripada kita habiskan dengan hal-hal tidak jelas, ya udah mending kita persiapkan diri lagi untuk persiapkan apa yang harus kita siapkan gitu. Jadi insya Allah ketika usaha kita sudah maksimal dan doa maksimal, di situ kita bisa meraih apa yang kita inginkan Kak. Siap. Jangan patah semangat. Betul, atau patah harapan ya. Dengan gagal 2 kali tes tapi tetap berjuang. Nah, itu yang saya Kakak ini tinggal tugas akhir ya? Ya, kebetulan untuk sekarang ini baru pembagian dosen pembimbing gitu Kak. Nanti tanggal 6 kami ada cuti, dan balik dari cuti kami akan langsung dibagikan dosen pembimbing dan tugas akhir Kak. Nggak lama lagi Kak. Amin. Amin. Kak, kalau di PDN itu ada PKL nggak sih Kak? Ada Kak, kebetulan kalau di PDN itu kami namanya praktik lapangan Kak, atau magang. Jadi setiap tahun itu ada praktik lapangannya Kak. Dari tingkat 1 naik tingkat 2, ada namanya PL1 atau magang 1. Kemudian di tingkat 2 magang 2, tingkat 3 magang 3, dan terakhir juga tingkat 4 magang 4. Selain ada praktik lapangan juga, di sini kami juga ada praktik lapangan khusus untuk tingkat 4 kayak untuk bakti karya praja namanya, kayak misalkan untuk mempersiapkan diri nanti di dunia kerja itu bagaimana Kak. Jadi untuk sekolah di IPDN itu lebih banyak di praktiknya daripada teori. Makanya sekarang untuk S1 lulusan IPDN itu nggak ada sarjana Pak. Semuanya lulusan IPDN itu dari tahun 2021 kemarin itu semuanya pakainya D4, sarjana terapan semua Kak. Karena lebih banyak di sini dikasih pembekalan langsung gitu Kak daripada materi Kak. Ya, berarti semuanya D4 ya sekarang ya? Betul Kak, sekarang semuanya D4. Oke, baik. Nanti kalau kayak perguruan tinggi kan itu ya, kalau kita apalagi kedinasan kan berarti tugas akhir berarti ya? Sama sih Kak. Sama aja buat ya. Skripsi juga gitu Kak. Baik, untuk waktunya mungkin sudah cukup kayak untuk menjelaskan beberapa hal mengenai sekolah kedinasan dan IPDN. Kita tutup saja untuk live bareng hari ini. Semoga lain waktu bisa bertemu kembali. Tapi sebelumnya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, kata-kata motivasi calon di sekolah kedinasan ataupun moto gitu, agar terpacu lagi semangatnya untuk berjuang di sekolah kedinasan. Boleh Kak disampaikan. Oke Kak, terima kasih atas waktunya juga. Sebelumnya saya terima kasih
Untuk mungkin kalau dari pribadi saya, Kak, setiap orang pasti memiliki tujuan atau keinginan masing-masing. Ada cita-cita yang harus dikejar, ada keinginan yang harus tercapai, dan ada kebahagiaan yang harus ditemukan. Untuk saya, bagi saya, sekolah di PDN itu adalah kemauan saya dan kemauan orang tua yang harus diwujudkan. Dan oleh sebab itu, saya menanamkan dalam diri saya sendiri, kemanapun kamu pergi, yang pasti harus kamu dapatkan itu pertama adalah ridho orang tua. Apapun itu yang kamu perjuangkan, kalau misalkan orang tua tidak ridho, maka kamu akan susah untuk mendapatkannya. Saya juga waktu tes juga pikir kayak gitu, Kak. Mungkin saya akan nyesal kalau misalkan saya nggak ikut tes PDN yang ketiga kalinya. Tapi di situ saya mikir, selama orang tua saya mensupport saya, mendukung saya, itu semuanya akan saya lakukan. Dan alhamdulillah, ternyata Allah tuh memberikan rezekinya di tahun ketiga ataupun di tahun terakhir saya mengikuti tes itu, Kak. Jadi ketika kamu inginkan mendapatkan suatu hal, yang kamu tanamkan pertama itu adalah berusaha, berdoa, dan meminta doa restu kepada orang tua. Mungkin begitu, Kak. Nggak ada yang namanya penyesalan sebelum kamu mencoba untuk melakukannya. Gagal tuh nggak ada, Kak, selama kita mau mencoba. Begitu, Kak. Mungkin. Banget ya. Siapa? Ada kemauan ya, kayak kemauan dari diri sendiri. Betul, Kak. Kemauan dari orang tua. Oh, yang iya. terakhir. Oh ya, mungkin pesan yang terakhir juga buat adik-adik yang sedang nonton ataupun yang pengen masuk lanjutkan pendidikan di sekolah kedinasan ataupun PTN yang lainnya. Saran saya cuma satu, Kak. Yang pertama itu kalian pilih itu emang kemauan diri sendiri. Karena apa? Ketika kalian terpaksa untuk melakukannya, semua yang akan kalian rasakan itu akan berat. Namun ketika kalian untuk dalam diri sendiri udah berniat masuk sini, masuk sekolah kedinasan, apalagi di PDN gini, pendidikan selama 4 tahun, itu kan nggak mudah, Kak, ya. Tentunya banyak perjuangan yang harus dilaluin. Jadi selama kalian masih punya niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk berproses, maka jalan itu akan dipermudah, pasti akan dipermudah. Ketika kalian mikir, saya di sini masuk cuman ini aja gitu, itu pasti dipersulit. Cuman kalau misalkan niat kalian udah bener, istilahnya kalau udah terlanjur basah, ya sudah baca sekalian gitu. Tinggal bagaimana cara kita untuk beradaptasi dimanapun kita berada nanti, Kak. Mungkin itu aja, Kak, dari saya, Kak. Baik, betul. Jadi harus ada kemauan sendiri, support dari orang tua, kayak gitu, kayak seperti itu. Poin-poin yang harus bisa kita ambil dari hari ini seperti itu. Perjuangan tidak hanya sekedar gagal satu kali, mungkin ada beberapa kali dan ada jodohnya di situ. Kita lakukan dengan kita masing-masing, kayak gitu, Kak. Oke, Kak, saya cukupkan. Terima kasih banyak untuk siang hari ini. Kita gabung dengan saya, dengan Bro Newton Sik, dengan kawan Dos ya. Terima kasih banyak. Semoga tahun ini selesai. Amin. Amin. Allah, terima kasih banyak, Kak, doanya, Kak. Semoga dijabah sama Allah Taala. Amin. Terima kasih. Kita langsung bareng, kita langsung bareng di sini di roomnya. Oke, terima kasih banyak ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.